kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Ratusan warga di Lombok Timur menerima bantuan pangan nasional. Pemuda di Mataram diringkus polisi karena merudah paksa teman wanitanya. Dampak El Nino, ribuan hektar lahan pertanian di Lombok Tengah kekeringan. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ribuan hektar lahan pertanian di Kabupaten Lombok Tengah masih belum tergarap karena kekurangan air di awal tahun. Dinas Pertanian mencatat dari 52.000 hektar lahan produktif, 20.000 hektar diantaranya belum ditanami karena kekeringan. Lahan tersebut sebagian besar berada di wilayah selatan dan merupakan lahan tak ada hujan. Kekeringan terjadi karena hujan yang tidak merata dan buntunya saluran irigasi pertanian. Pemda berjanji akan mengupayakan normalisasi saluran irigasi pertanian. Minggu kemarin kami sudah evaluasi sekitar 30.000 yang sudah nanam. Tapi kan kalau penanaman ini setiap hari kita kembangkan ya, kita bantu terus. Jadi perkiraan kami ya di atas 30.000 lah yang sudah terbangun, yang sudah tertanam sampai hari ini. Berarti masih ada 20.000 yang belum. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menargetkan 52.000 hektar lahan bisa tergarap memasuki bulan Februari untuk mencapai target swasembada pangan. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan warga Desa Rumbu, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur menerima bantuan pangan nasional berlokasi di kantor desa setempat Kamis siang. Untuk mendapatkannya, warga harus membawa kartu keluarga dan kupon dari Bulog. Penyaluran dilakukan secara ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak dipolitisir. Masing-masing warga akan menerima beras 10 kg setiap bulan, mulai bulan Februari hingga Juli. Kami mendapatkan bantuan dengan jumlah KPM sekitar 877 KPM dan itu sistem pencairannya kita bagi per masing-masing kepala wilayah. Dan bantuan ini direalisasikan setiap bulan. Per KPM masing-masing mendapatkan 10 kg. Penyaluran bantuan diapresiasi warga karena membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Bantuan berapa kilo Pak berasnya? 10 kilo. Oh, 10 kilo. Gimana perasaannya? Senang banget lah. Senang ya. Kalau sebelum-sebelumnya dapat nggak Pak? Nggak pernah. Nggak pernah. Ini aja kita pernah. Tadi apa aja diserahinnya Pak pas dapat beras? Kartu keluarga. Kartu keluarga. Pemerintah daerah meminta warga turut mengawasi distribusi bantuan pangan pemerintah dan tidak takut melapor jika menemukan unsur politik pada penyalurannya. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Puluhan pedagang pasar tradisional Pancor, Kabupaten Lombok Timur mengeluhkan atap bangunan yang bocor karena termakan usia. Kondisi itu menyebabkan pedagang tidak nyaman berjualan, terutama saat hujan. Pedagang juga khawatir atap bangunan roboh jika tidak diperbaiki. Jika tidak segera direnovasi oleh Pemda, pedagang mengaku siap urunan untuk mengganti bagian atap yang bocor. Ini habis bocor. Habis bocor ya? Tidak ada yang gantiin kita kan. Terus kalau harapannya seperti apa Pak? Ya? Harapannya? Maunya diganti sih. Ya. Memang sudah sejak lama ya Bu kondisinya begini? Ya ini bikin sendiri nih. Bikin sendiri nih. Merespons hal itu, Pemda berjanji segera merenovasi pasar dengan mengalokasikan dana retribusi yang dipungut setiap bulannya. Nanti dalam UP-nya itu kita akan laksanakan 3%. 3% itu untuk perawatan pasar. Misalnya pasar Pancor, 1 bulan itu berapa? Pencapaiannya bisa 120. Ya, 120 juta. 3% dari 120 juta kan 3 juta ya. Nah 3 juta itu setiap bulan misalkan mana kayak tempel ini mungkin sedikit-sedikit. Selain pasar Pancor,
Pemerintah daerah juga akan berinovasi seluruh pasar tradisional yang ada di Lombok Timur pada tahun 2024. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menggencarkan perekaman kartu tanda penduduk hingga ke desa-desa. Hal itu untuk mempercepat pelayanan administrasi kependudukan menjelang pemilu. Dukcapil selama tahun 2023 telah merekam 7.000 KTP elektronik di 29 desa yang didominasi pemilih milenial. Petugas juga melayani pencetakan kartu keluarga dan perbaikan data kependudukan yang bermasalah. Menjelang pemilu, Pemda menargetkan perekaman KTP bisa menembus 10.000 orang. Dari total 17.000, 7.000-nya sudah kita rekam. 7.000 sudah kita rekam, masih menyisakan sekitar 10.392 orang. Tapi hari ini kami lanjut di Kediri ini. Jadi mulai bulan Februari ini kami tidak lagi menyasar sekolah karena sekolah sudah habis kita datangi. Sekolah, madrasah sudah habis kita datangi. Jadi kita kemudian menyasar desa. Ya, desa. Jadi jadwal kami di bulan Februari ini full adalah desa. Untuk menjelang pemilu ya, ini kita sudah agendakan mendatangi lebih daripada 7 desa. Dinas Dukcapil optimis target perekaman 10.000 KTP tuntas menjelang pemilihan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.